Perkenalkan, nama saya Ruth Deborah Berubarus, NIM 290225514. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Mengenai koperasi. Di sini ada pengertian koperasi. Koperasi adalah merupakan singkatan dari kata ko atau co dan operasi atau operation. Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tujuan koperasi yaitu menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibanding sebelumnya berhubung dengan koperasi. Di sini juga ada jenis-jenis koperasi. Ada dua jenis koperasi yang cukup dikenal luas oleh masyarakat, yakni KUT dan KSP. KUT itu adalah koperasi unit desa, tumbuh dan berkembang subur pada masa pemerintahan Orde Baru. Sedangkan KSP adalah koperasi simpan pinjam, tumbuh dan berkembang dalam era globalisasi saat ini. KUD dan KSP hanyalah contoh dari sekian jenis koperasi. Yang di sini ada jenis koperasi berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya itu yang pertama koperasi konsumsi. Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Yang pasti barang kebutuhan yang dijual di koperasi harus lebih murah dibandingkan di tempat lain, karena koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Yang kedua itu koperasi jasa. Koperasi jasa ini fungsinya adalah untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya. Tentu bunga yang dipatok harus lebih rendah dari tempat pinjaman uang yang lain. Yang ketiga itu koperasi produksi. Koperasi produksi ini berfungsi dalam bidang usahanya adalah membantu menyediakan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksikan jenis barang tertentu, serta membantu menjual dan memasarkan hasil produksi tersebut. Sebaiknya anggotanya terdiri atas unit produksi yang sejenis. Semakin banyak jumlah persediaan barang maupun penjualan barang, maka semakin kuat daya tawar terhadap supplier dan pembeli. Di sini ada juga jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Yang pertama itu primer. Koperasi primer ialah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang. Yang kedua itu sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Yang C itu koperasi berdasarkan jenis usahanya. Yang berdasarkan itu koperasi simpan pinjam atau KPS adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal, yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang menabung atau menyimpan akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi pinjam dikenakan jasa. Berdasarkan jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan dari, oleh, dan untuk anggota. Yang kedua itu koperasi serba usaha atau KPSU. Koperasi serba usaha atau KPSU adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Misalnya, unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit produksi
unit wastal. Yang ketiga itu koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggotanya. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, perabot rumah tangga. Dan yang keempat itu koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang atau memproduksi dan menjual secara bersamaan. Anggota koperasi ini pada umumnya sudah memiliki usaha dan melalui koperasi para anggota mendapatkan bantuan modal dan pemasaran. Di sini juga ada jenis-jenis koperasi itu menurut PP nomor 60 pada tahun 1959. Yang pertama itu koperasi desa, yang kedua koperasi pertanian, yang ketiga koperasi peternakan, dan yang keempat koperasi industri, dan yang kelima itu koperasi simpan pinjam, yang keenam itu koperasi perikanan, dan yang ketujuh itu koperasi konsumsi. Dan di sini juga ada jenis-jenis koperasi menurut teori klasik. Yang pertama itu koperasi pemakaian, yang kedua koperasi penghasil atau produksi, dan yang ketiga itu koperasi simpan pinjam. Di sini juga ada arti atau lambang koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu gerigi atau roda atau gigi roda. Upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Hanya orang yang pekerja keras yang bersama jadi calon anggota dengan memenuhi beberapa persyaratannya. Yang kedua itu di sebelah kiri. Ikatan kekeluargaan, persatuan, dan persahabatan yang kokoh bahwa anggota sebuah koperasi adalah pemilik. Yang ketiga itu koperasi tersebut maka sebagai menjadi bersahabat untuk dalam kekeluargaan dan yang mengikat sesama anggota. Yang keempat itu kapas dan padi atau di sebelah kanan. Kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan masyarakat dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi. Kapas sebagai bahan dasar sandang atau pakaian, dan padi sebagai bahan dasar pangan atau makanan. Yang kelima itu timbangan dan keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. Biasanya menjadi simbol hukum sebagai anggota koperasi harus adil dan seimbang antara rantai dan padi kapas, antara kewajiban dan hak, dan yang menyeimbangkan itu adalah bintang dan perisai. Yang kelima itu bintang dalam perisai. Dalam perisai yang dimaksud adalah Pancasila, merupakan landasan ideal koperasi bahwa anggota koperasi yang baik adalah yang mengindahkan nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan yang mendengarkan suara hati. Perisai bisa disebut tubuh dan bintang bisa diartikan hati. Yang ketujuh itu pohon beringin yang simbol kehidupan. Sebagaimana pohon atau gunungan wayang yang dirancang oleh susunan dahan pohon disebut kayu, atau dari bahasa Arabnya hayu atau kehidupan. Timbangan dan bintang dalam perisai menjadi nilai kehidupan yang harus dijunjung tinggi. Koperasi yang dimaksud adalah koperasi rakyat Indonesia, bukan koperasi negara lain. Tata kelola dan tata kuasa perkoperasian di luar negeri juga baik, namun sebagai bangsa Indonesia harus punya tata nilai sendiri. Dan yang ke-8 itu warna merah putih. Warna merah putih yang menjadi background logo menggambarkan sifat nasional Indonesia. Dan di sini juga ada sumber-sumber materi yang saya ambil.